Sesmiaji dari kelompok 10 NIM 407 yang akan mempresentasikan perilaku konsumen dan strategi produk promosi. Yang pertama, ada perilaku konsumen dan strategi produk. Perilaku konsumen sendiri bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek apa saja dan memahami aspek-aspek tersebut untuk dijadikan sebagai strategi promosi atau strategi produk tersebut. Yang kedua, ada isu-isu strategi produk, yaitu kepuasan dan tidak kepuasan produk yang dipengaruhi oleh afeksi dan kognisi produk. Seperti yang kita tahu, afeksi produk adalah tingkat perasaan seseorang terhadap suatu produk, sedangkan kognisi produk itu adalah tingkat kepercayaan seseorang terhadap produk tersebut kayak gitu. Untuk kepuasan dan tidak kepuasan, otomatis kita memiliki strategi untuk memberikan agar konsumen itu percaya terhadap produk kita. Kita juga harus memberikan kayak apa sih yang diinginkan oleh konsumen, seperti itu. Contohnya itu seperti saya ini kan membutuhkan kursi kan ya, terus saya ingin membeli produk sebuah kursi, saya kan bingung, terus saya cari-cari, akhirnya saya menemukan produk dari IKEA. Setelah menemukan produk dari IKEA, saya membelilah itu, dan ternyata emang benar, selain modelnya banyak, kualitasnya juga bagus. Nah, itu menimbulkan kepercayaan kan bagi saya, dan itu mengakibatkan kepuasan. Sedangkan kalau ternyata produknya itu jelek, berarti saya tidak akan membeli lagi ke situ, dan saya merasa tidak puas akan produk tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah kontak produk dan loyalitas merek. Nah, kontak produk sendiri contohnya itu seperti ini. Waktu kita SMP atau SMA, itu SD, SMP, SMA itu kan selalu ada praktek komputer. Nah, komputernya itu saya lupa mereknya apa, saya contohin aja merek A gitu ya. Di situ saat kita membeli komputer pertama kali untuk di rumah, tentunya kita menginginkan merek A tersebut. Jadi makanya pihak perusahaan itu selalu menyumbangkan komputer tersebut untuk sekolah-sekolah seperti itu, agar dan itu adalah merupakan salah satu promosi dari mereka, seperti itu. Yang kemudian adalah loyalitas merek. Nah, setelah konsumen mengalami kepuasan dan kontak produk, tentunya konsumen mengetahui nih bagaimana kualitas produk kami, seperti itu. Nah, otomatis mereka juga akan terus membeli produk kita, dan itu termasuk dalam loyalitas merek. Contohnya itu ya seperti tadi, saya kan beli kursi. Nah, saya tuh langsung ingetnya itu IKEA gitu, karena produknya di sana tuh banyak, terus model-modelnya tuh banyak, kualitasnya juga bagus, seperti itu. Yang ketiga yaitu ciri-ciri produk dan kemasan. Nah, ciri-ciri produk dan kemasan ini itu tentunya sangat dipertimbangkan dalam strategi produk, karena kita harus membuat kemasan atau ciri-ciri produk tersebut harus memorable. Nah, contohnya ini saya Kinder Joy. Kinder Joy ini kan bentuknya seperti telur, dan kemasannya itu menarik bagi anak-anak gitu ya. Jadi itu menjadikan ciri dari Kinder Joy tersebut. Selanjutnya ada kognisi yang mendahului dan konsekuensi dari kepuasan. Yang pertama itu ada afeksi dan kognisi pra-pembelian, perilaku pembelian dan penggunaan, dan afeksi kognisi pasca pembelian. Nah, saat kita membeli produk tentu ada harapan pra-pembelian yang kemudian menilai kinerja produk tersebut, yang menimbulkan ketidakcocokan maupun kecocokan bagi konsumen, dan kemudian menimbulkan juga kepuasan dan tidak kepuasan bagi konsumen. Yang selanjutnya ada setelah konsumen dirasa cocok atau tidak cocok terhadap suatu barang tersebut, maka ada sikap pasca pembelian yang mempengaruhi sikap pra pembelian nanti, dan juga keinginan pasca pembelian yang juga akan mempengaruhi pra pembelian nanti. Contohnya itu saat kita udah merasa kayak puas terhadap suatu barang tersebut, maka saya akan memiliki sikap yaitu ingin membeli barang tersebut. Loyalitas merek dan tingkat penggunaan. Yang pertama adalah loyalitas merek pengguna berat. Nah, loyalitas pengguna berat ini contohnya itu saya
seneng banget nih sama produk IKEA. Pokoknya semua barang harus dari IKEA, mulai dari kursi, lemari, dan apapun itu pokoknya harus dari IKEA. Itu termasuk loyal merek pengguna berat. Sedangkan untuk loyal merek pengguna ringan itu saya suka IKEA, tapi saya nggak semuanya barang itu menggunakan IKEA seperti itu. Selanjutnya ada pengambil merek pengguna ringan. Nah, di sini saya tahu nih merek IKEA, tapi saya nggak begitu semuanya memakai produk IKEA. Kemudian ada pengambil merek pengguna berat. Di sini saya nih tahu kualitas dan produk-produk dari IKEA, tapi saya nggak tertarik dengan produk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik konsumen. Jadi di dalam karakteristik konsumen itu dijelaskan tentang kurva adopsi, yang mana kurva-kurva adopsi tersebut menunjukkan persentase kumulatif pembeli suatu produk di sepanjang waktu. Di dalam kurva adopsi ini terdapat inovator atau innovators, yaitu mereka yang suka berpetualang dan mau mengambil resiko. Selanjutnya ada pengadopsi awal atau early adapter, yaitu mereka yang dihormati dan sering mempengaruhi mayoritas awal. Selanjutnya ada mayoritas awal atau late majority, yaitu menghindari resiko dan terinci dalam pembelian. Selanjutnya ada mayoritas akhir, yaitu mereka yang skeptis dan berhati-hati terhadap sebuah ide baru. Yang terakhir ada pengekor, yaitu mereka yang sangat tradisional dan berpaku pada tata nilai mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik produk. Yang pertama ada kemampuan untuk diuji coba, yaitu menjelaskan sejauh mana suatu produk dapat diuji coba dalam jumlah yang terbatas. Selanjutnya ada kemampuan untuk diteliti, yaitu mengacu pada sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Selanjutnya ada kecepatan, yaitu seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami oleh konsumen. Selanjutnya ada kesederhanaan, yaitu sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan digunakan konsumen. Selanjutnya ada manfaat relatif, yaitu sejauh mana suatu produk memiliki keunggulan bersaing yang bertahan atas kelas produk, bentuk produk, dan merek lainnya. Selanjutnya ada simbolisme produk, yaitu suatu produk atau merek bagi konsumen dan bagaimana pengalaman konsumen ketika membeli dan menggunakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Hingga saat ini kami telah menegaskan bahwa sejumlah variasi karakteristik produk merupakan penyebab keberhasilan atau kegagalan suatu produk dan merek, walaupun tidak sepenuhnya merupakan karakteristik produk. Kualitas strategi pemasaran yang digunakan juga memiliki peran apakah suatu produk itu berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Farudin, NIM 436. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis promosi. Yang pertama ada periklanan atau advertising, yaitu bentuk promosi non-personal yang menggunakan berbagai media serta bertujuan untuk meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Yang kedua ada personal selling, yaitu merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung atau tatap muka agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan dan untuk mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli, sehingga penjual dapat mengamati karakteristik beserta kebutuhan pembeli. Selanjutnya ada publisitas atau public relation, yaitu bentuk promosi non-personal dengan mengulas informasi atau berita yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media cetak, elektronik, maupun hasil wawancara di media tersebut. Cara ini sangat baik untuk memperkenalkan produk atau perusahaan yang ditawarkan karena promosi publisitas ini dapat mencapai pembeli yang potensial, yang tidak dapat dicapai di advertising atau periklanan dan personal selling. Selanjutnya ada promosi penjualan atau sales promotion, merupakan kegiatan pemasaran yang mendorong efektivitas pembelian oleh konsumen dengan menggunakan alat seperti peraga, pameran, dan lain-lain.
Bisa juga dengan potongan harga seperti diskon pembelian. Selanjutnya ada bauran promosi, yaitu dari semua jenis promosi bersama-sama menjalin bagian dari sebuah bauran promosi yang dikelola serta secara strategis oleh para pemasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada proses komunikasi. Yang pertama ada sumber, yaitu produsen, manajer promosi, atau salesman. Selanjutnya pesan, periklanan, promosi penjualan personal, dan publisitas. Selanjutnya transmisi, yaitu media, bisa TV, majalah, artikel, atau surat kabar. Selanjutnya penerima, yaitu konsumen, menerjemahkan promosi, menerima pesan yang telah disampaikan oleh pemasar. Yang terakhir ada tindakan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk membeli produk atau mengunjungi toko. Selanjutnya yang terakhir adalah umpan balik dari konsumen itu sendiri. Setelah itu tujuan dan komunikasi promosi. Yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang Setelah itu tujuan dan komunikasi promosi. Yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. Yang kedua, konsumen harus sadar akan merek. Yang ketiga, konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Dan yang terakhir adalah konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Sekian, terima kasih. Saya Izzatul Laila, NIM 2018-399. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu strategi promosi. Nah, yang pertama itu ada lingkungan promosi. Di dalam lingkungan promosi itu ada dua macam. Yang pertama ada kekacauan promosi dan tingkat persaingan. Kekacauan promosi di sini itu adalah maksudnya meningkatnya jumlah strategi promosi yang ada di lingkungan pemasaran. Nah, contohnya itu seperti promosi penjualan yang ada di supermarket. Mereka itu memberikan voucher kepada konsumen yang belanja kurang lebih 100 ribu. Nah, seperti itu. Kemudian ada tingkat persaingan. Nah, untuk tingkat persaingan itu jadi untuk persaingan perusahaan X dan Y dalam menciptakan strategi promosinya. Misalnya nih, pada iklan perbandingan dari Pepsi yang menyatakan keunggulannya atas Coca-Cola, yang mana Pepsi itu memberikan cita rasa yang banyak, dan kemudian Coca-Cola itu membalasnya dengan uji rasa yang menunjukkan bahwa konsumen itu lebih menyukai Coca-Cola ketimbang Pepsi. Selanjutnya ada afeksi dan kognisi promosi. Afeksi dan kognisi promosi itu juga ada dua. Yang pertama ada sikap terhadap iklan, dan yang kedua ada proses persuasi. Nah, sikap terhadap iklan di sini adalah bagaimana sikap konsumen terhadap iklan produk atau merek yang ada di televisi ataupun di koran-koran. Nah, apakah iklan-iklan tersebut itu mempengaruhi suatu konsumen dalam melakukan pembelian, atau mereka itu hanya tertarik karena iklannya bagus sehingga mereka itu membeli produk tersebut. Kemudian ada proses persuasi. Nah, di dalam proses persuasi sendiri itu adalah kayak seperti kepercayaan atau perubahan atau sikap atau keinginan berperilaku yang disebabkan oleh suatu komunikasi promosi. Nah, proses persuasi itu dijelaskan dalam dua jalur menuju persuasi dalam MKE. Nah, yang pertama itu ada jalur sentra menuju persuasi. Nah, di jalur menuju persuasi di sini itu ada yang pertama adalah keterlibatan
keterlibatan konsumen itu sendiri, yang mana keterlibatan tersebut yang lebih tinggi atau yang lebih rendah kepada produk tersebut. Kemudian setelah ada keterlibatan dari konsumen, kemudian konsumen itu melakukan perhatian. Nah, perhatian itu fokus pada informasi sentral yang berkaitan dengan produk. Setelah konsumen itu melakukan perhatian, kemudian mereka melakukan pemahaman terhadap suatu produk tersebut, seperti pemikiran yang lebih dalam tentang ciri-ciri produk tersebut, kemudian rincian yang lebih dalam yang ada di produk tersebut. Kemudian setelah mereka itu melakukan pemahaman, kemudian ada persuasi. Nah, persuasi itu kayak kepercayaan mereka terhadap suatu produk, kemudian ada sikap mereka terhadap merek, kemudian ada keinginan untuk membeli produk. Selanjutnya ada jalur periferal menuju persuasi. Nah, kalau yang jalur sentral menuju persuasi tadi kan keterlibatannya itu keterlibatan yang tinggi ya. Kemudian kalau yang jalur periferal itu keterlibatan konsumen itu yang rendah kepada suatu produk itu sendiri. Nah, setelah adanya keterlibatan tersebut, kemudian ada perhatian. Nah, perhatian itu fokus pada periferal informasi non produk. Nah, yang selanjutnya ada pemahaman. Setelah mereka melakukan perhatian kan ada pemahaman. Pemahaman tersebut adalah pemikiran yang dangkal tentang informasi non produk tersebut. Kemudian ada persuasi. Nah, persuasi itu kepercayaan non produk, kemudian ada sikap terhadap iklan, kemudian ada sikap merek, kemudian keinginan untuk membeli. Selanjutnya ada perilaku promosi. Nah, di dalam perilaku promosi ini juga ada dua. Yang pertama ada kontak informasi dan komunikasi dari mulut ke mulut. Nah, untuk kontak informasi sendiri itu ada dua. Yang pertama ada keinginan. Nah, keinginan itu seperti konsumen itu membuka sosmed, IG atau apa semacamnya itu untuk mencari promo-promo yang ada di, semisal kayak ada di McD, kemudian Burger King dan lain-lain. Si konsumen itu mencari promosi atau voucher-voucher yang ada saat ini. Kemudian yang kedua adalah yang tak terduga. Contohnya yang kontak informasi tak terduga itu seperti si konsumen ini lagi jalan-jalan ke mall, kemudian mereka melihat ada baju atau tas yang diskon, kemudian mereka ingin membeli produk tersebut. Kemudian ada komunikasi dari mulut ke mulut. Nah, untuk komunikasi dari mulut ke mulut ini adalah konsumen atau pemasar itu melakukan promosi itu secara langsung. Misal nih kayak mereka mempromosikannya ke teman sekelas atau tetangga atau teman kuliah mereka untuk membeli suatu produk tersebut, atau menceritakan produk yang kami jual itu seperti ini kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada mengelola strategi produk. Yang pertama ada menganalisis hubungan konsumen produk, yang mana dijelaskan dalam diagram Vogt, Kohn, dan Blending, yang dimana kuadrannya tersebut terdapat produk berpikir, produk perasaan, dan keterlibatan lebih tinggi dan keterlibatan lebih rendah. Nah, yang pertama itu ada produk berpikir. Nah, produk berpikir sendiri itu adalah yang produk yang dianggap oleh konsumen itu berfungsi, mempunyai fungsional tersendiri kayak gitu. Contohnya itu ada kamera dengan aki mobil. Nah, kamera dan aki mobil itu merupakan produk berpikir dan keterlibatan yang tinggi. Kemudian produk perasaan dan keterlibatan lebih tinggi itu contohnya seperti mobil, kemudian kertas dinding, kemudian lemari es, dan ada minyak wangi. Kemudian ada yang produk berpikir dengan keterlibatan lebih rendah, itu contohnya insektisida dan jepitan baju. Kemudian yang produk perasaan dengan keterlibatan rendah itu contohnya seperti kartu ucapan, rum, dan es krim. Selanjutnya ada mendesain dan menerapkan sebuah strategi promosi. Nah, di sini itu adalah perusahaan itu harus mendesain bagaimana strategi promosi yang digunakan
oleh perusahaan. Kayak misal menetapkan tujuan dari promosi itu sendiri bagaimana, kemudian targetnya itu bagaimana, dan mendesain sebuah promosi itu agar menarik para konsumen untuk membeli produk tersebut. Tidak hanya melakukan pembelian itu hanya sekali saja, tetapi bagaimana si perusahaan itu dapat menarik kembali si konsumen itu untuk melakukan pembelian kedua kalinya atau ketiga kalinya atau bahkan berulang-ulang. Kemudian adalah mengevaluasi dampak dari strategi promosi. Nah, di sini itu perusahaan itu mengevaluasi bagaimana dampak dari strategi promosi yang dilakukan perusahaan itu, apakah sudah tepat dengan tujuan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Terima kasih.